hadis kata beliau, salah satu penasihat kita, Kang Mas Adinda Ustadz Aditya Nugroho, alamatu syaqawah utawi tetengare wong kang ciloko iku arbaatun ono papat. Paham ya? Oh enggak paham, tenang aja Pak, saya terjemahin insyaallah. Bahasa bebasnya begini, kata beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawah arbaatun, ada 4 tanda-tanda orang yang celaka. Bu, yang dimaksud celaka itu bukan ibu punya suami, suaminya nggak pulang-pulang, bukan itu. Yang dimaksud celaka, Pak, bukan bapak punya istri, yang istrinya bolak-balik minta tambahan uang belanja, bukan itu. Yang namanya celaka, ibu bapak, bukan terkena musibah ketika kita sedang keluar menuju tempat-tempat yang lainnya, bukan. Tapi ini yang pantas kita renungkan. Apa tanda orang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau yang pertama adalah nisyanudz dzunubul madiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Orang yang celaka di hadapan Allah kata baginda Rasul adalah orang yang lupa terhadap dosa yang pernah diperbuatnya, sementara apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita jalankan, catatannya tidak pernah akan hilang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka semestinya ibu hadirin jemaah yang berbahagia, di saat pergantian tahun baru yang sudah kita lewati, kita berkumpul dengan keluarga misalnya, duduk bersimpu bersama tetangga umpamanya, atau kita berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, harus yang kita renungkan adalah muhasabah di hadapan Allah. Kira-kira 2023 yang sudah kita lewati banyakkan ibadahnya ataukah banyaknya maksiat? Ketika 2023 yang sudah kita lewati banyakkan baca Qur'annya ataukah banyakkan baca WA-nya? Di tahun 2023 yang sudah kita lewati kira-kira banyakkan megang HP-nya ataukah banyakkan megang Qur'annya? Itu yang harus kita introspeksi diri. Hadirin jemaah yang berbahagia, maka mari di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kalau di antara kita sudah sadar bahwa banyak salah yang kita perbuat di hadapan Allah, banyak kekeliruan yang telah kita lakukan di hadapan Allah, maka solusi yang terbaik adalah perbanyaklah kita bertaubat, perbanyaklah kita minta ampunan di hadapan Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, semuanya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal Gusti Allah kula nyun ngapura sekabeh dosa-dosa kula, astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hadirin, berapa banyak di antara kita yang tidak pernah sadar kalau kita banyak dosa di hadapan Allah? Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah sadar manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Allah? Tetesan air mata kita jatuh bukan karena memikirkan dosa di hadapan Allah, tapi mohon maaf, ibu-ibu terkadang menangis bukan karena mikirin dosa,
karena melihat tayangan televisi sinetron Jangan Bercerai Bunda. Nabilah mempertahankan rumah tangganya dengan firman yang baru dioperasi. Sampai di situ, Bu. Saya ngajak ngomong cerita sinetron sama ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak pan jarang lihat sinetron. Apa sebabnya? Nggak kebagian remote sama bininya. Nggak terasa netes air mata kita, nangis kita di hadapan Allah. Bukan karena dosa yang pernah kita perbuat di hadapan Allah. Tapi jujur, karena kita melihat tayangan-tayangan televisi. Ibu hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal manakala di antara kita mau jujur ibu bapak, ketika kita meneteskan air mata di keheningan malam, di saat orang-orang sedang terjaga, tertidur, bermimpi-mimpi yang indah, terbasahi mata kita, bulu mata kita terkena tetesan air mata yang keluar dari mata kita, yang pada akhirnya ibu hadirin jamaah berbahagia, tanpa kita sadari, inilah yang menyebabkan kita nanti bisa jadi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang berbahagia, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Di antara tanda orang yang celaka di hadapan Allah adalah manakala di antara kita lupa terhadap dosa yang pernah kita perbuat di hadapan Allah. Maka memasuki tahun 2024 kita berharap, ya Allah, andai kata kami semuanya pernah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dengan kita memperbanyak bertaubat, insya Allah dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, suatu hari seperti yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, Rasulullah lagi asyik ada di rumah. Kemudian datang malaikat Jibril menghampiri baginda Rasul, menyampaikan kabar gembira kepada beliau baginda Rasul dan kita sebagai umat beliau. Kabar gembira berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana biar taubat kita diterima oleh Allah. Kata malaikat Jibril begini, ya Rasulullah, man taba min ummatika qabla mautihi sanatan qubilat taubatahu. Wahai baginda Rasul, siapa saja di antara umatmu yang ketika meninggal dunia 1 tahun kemudian dia bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Artinya ibu hadirin yang berbahagia, hari ini tanggal 7 Januari 2024, mungkin di antara kita termasuk saya, 7 Januari di tahun 2025, kita bertaubat mulai hari ini, kita minta ampunan di hadapan Allah mulai hari ini. Kemudian di hari Ahad yang nanti 2025 tanggal 7 Januari Allah panggil kita menghadapnya, maka taubat kita akan diterima oleh Allah. Cuman masalahnya ibu bapak, kira-kira 1 tahun itu lama apa sebentar? Bu, ini udah mulai ngantuk atau lagi konsentrasi? Lagi konsentrasi, mikirin yang di rumah atau mikirin siapa kira-kira ini? Ya. 1 tahun ukuran yang lama menurut kita. Makanya Rasul bilang di hadapan malaikat Jibril, ya Jibril, as-sanatu li ummati katsirah. Ya Jibril, kata baginda Rasul, kalau 1 tahun jeda waktu yang Allah berikan kepada umat saya untuk bertaubat di hadapan Allah, itu waktu yang lama. Karena yang dipikirkan oleh baginda Rasul bukan dirinya, yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan keluarganya, yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan sahabatnya, tapi demi Allah yang dipikirkan adalah diantaranya kita yang duduk bersimpuh di tempat ini. Kata baginda Rasul, ya Jibril, labbaik ya Rasul. Kira-kira, mohon maaf, ada apa ya Rasul? Ada nggak keringanan yang Allah berikan lagi buat umat saya? Malaikat Jibril kan bilang, ini semuanya keputusan dari Allah. Saya lapor dulu, kalau bahasa Majlis Ta'lim Sabilut Taubah Gus Ikdam, langsung ke pusat. Langsung ke pusat. Artinya langsung menghadap Allah. Turun lagi malaikat Jibril menghampiri baginda Rasul menyampaikan hal.
Ya Rasulullah, man taba min ummatika qabla mautihi syahra qubilat taubatahu. Wahai baginda Rasul, siapa saja di antara umatmu yang ketika dia bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Dari 1 tahun turun 1 bulan, berkurang 11 bulan. Kira-kira sebulan lama apa sebentar? Kira-kira sebulan lama apa sebentar? Lama kalau bayar utang. Sebentar kalau ibu baru nerima ATM dari suaminya. Mah, pegang nih bulan ini. Besok udah laporan. Mohon maaf Pak, ada apa? Udah habis. Sebentar. Hadirin. Maka Rasul bilang di hadapan malaikat Jibril, ya Jibril, asyahru li ummati katsir. 1 bulan waktu yang Allah berikan buat umatku bertaubat di hadapan Allah, waktu yang lama. Aku khawatir umatku tidak mampu menjalankannya. Ya Jibril, mohon maaf, ada apa ya Rasul? Kira-kira masih ada keringanan enggak untuk umatku? Lagi-lagi Rasul bilang sama malaikat Jibril, perhatikan. Makanya kalau hari ini kita duduk bersimpuh dalam rangka memperingati maulid beliau baginda Rasulku, satu-satunya pemimpin yang memang wajib kita bela, bahkan darah penghabisan dalam anggota tubuh kita, cuman beliau baginda Rasul. Ini pan lagi musim pilpres nih, banyak di antara kita yang beda pilihan. Kalau ibu sama tetangga beda pilihan, yang senang nomor 1 monggo, yang senang nomor 2 silakan, yang senang nomor 3 nggak apa-apa. Tapi ingat, yang senang sama nomor 1 jangan pernah jelek-jelekan yang nomor 2 dan nomor 3. Yang senang sama nomor 2 jangan pernah jelek-jelekan yang nomor 1 sama nomor 3. Yang senang nomor 3 jangan pernah jelek-jelekan nomor 2 dan nomor 1. Artinya apa? Jaga persatuan di antara kita. Rugi. Cuman gara-gara beda pilihan, tetangga sama tetangga ribut, saudara berantem, yang parahnya suami beda, bini beda. Wah, rugi. Apa sebabnya? Nanti kalau pilpres udah selesai, jujur, kalau ada kesusahan yang bantu kita, yang kita pilih atau tetangga kita. Kalau kita punya kebutuhan ibu bapak, yang bantu dan nolong kita, yang kita pilih, atau saudara yang kita putuskan silaturahim gara-gara beda pilihan, tetap saudara kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, Rasul bela-belain kita, Rasul mencoba untuk menjaga bagaimana biar kita bisa istiqomah di hadapan Allah. Makanya Rasul bilang, ya Jibril, 1 bulan waktu yang lama ya Jibril, saya khawatir umatku nggak mampu bertaubat di hadapan Allah. Lari lagi, minta lagi di hadapan Allah tuh malaikat. Kemudian malaikat lagi berkata, ya Rasulullah, man taba min ummatika qabla mautihi yauma qubilat taubatahu. Wahai baginda Rasul, siapa saja di antara umatmu yang sebelum meninggal dunia sehari dia bertobat, maka taubatnya akan diterima. 1 tahun turun 1 bulan, 1 bulan turun 1 hari. Pertanyaannya, sehari lama apa sebentar? Bu, sebentar apa lama 1 hari? Sebentar kalau ibu-ibu jalan-jalan sama teman-temannya. Sebentar kalau bapak-bapak ngobrol sama reuniannya. Tapi lama kalau kita duduk bersimpuh dalam rangka mendengarkan mutiara hikmah. Makanya Rasul bilang di hadapan malaikat Jibril, ya Jibril, al-yaum li ummati katsir. Minta lagi malaikat Jibril di hadapan Allah, ya Rasulullah, siapa saja di antara umatmu, kata malaikat Jibril, yang dia bertaubat di hadapan Allah sebelum meninggal dunia 1 jam, maka dia taubatnya akan diterima. Kita duduk bersimpuh, ada yang jam 7, ada yang jam 7:30, ada yang jam 8. Sekarang pas jam 10 lewat 27 menit. Sudah 2 jam lebih kita duduk bersimpuh di tempat ini.
Acara diawali dengan pembacaan Ratibul Haddad, dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi, dilanjutkan dengan pembacaan qiraatul Quran. 2 jam lebih kita duduk bersimpu di tempat ini. Artinya ketika nanti kita pulang menuju rumah masing-masing, tahu-tahu kita pulang bukan ke rumah, tapi kita pulang ke kampung halaman yang dimaksud adalah kampung akhirat. Insya Allah meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Selesai acara, ada di antara ibu bapak yang ketika dibangunin nggak bangun-bangun, bukan karena meninggal dunia, mungkin semalam begadang, terlalu pulas dia tidurnya. Hadirin jemaah yang bahagia, 1 jam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi Rasul lagi-lagi bilang di hadapan malaikat Jibril, ya Jibril, as-sa'atu li ummati katsira. 1 jam waktu yang Allah berikan buat umatku, waktu yang lama. Dengerin ceramah belum setengah jam, saya lihat ibu-ibu yang tengah sama belakang menguap udah 9 kali nguap. Dengerin ceramah belum sampai 1 jam, Pak, saya lihat bapak-bapak duduknya udah 5 kali berubah. Yang tadi besila udah mulai nyari pinggiran. Karena apa? Biar kakinya dibelonjorkan. Boleh. Tinggal 1 yang belum tengkurap. Coba kalau kita dengerin dangdut, organ tunggal misalnya, walaupun mohon maaf pinggang kita dalam kondisi yang sakit, kaki kita dalam kondisi yang rematik, bahkan asam urat kambuh. Tapi kalau udah urusan yang namanya ngelihat tontonan, nggak berasa. Tapi mohon maaf, itu bukan keluarga besar PT Akebono yang ada di tempat ini. Itu di perusahaan-perusahaan yang lain karyawannya begitu. Ngaji rada susah, dengerin dangdut luar biasa. Di sono, kalaupun ada di sini paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata pimpinan yang di atas 10 dikali 3. Hadirin jemaah yang berbahagia, 1 jam waktu yang teramat lama kalau kita ibadah di hadapan Allah. Kita berharap manakala nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Beberapa hari yang lalu viral, seorang imam rawatib ketika sedang menjadi imam sholat subuh di daerah luarnya luar Jawa. Di rakaat pertama, di saat sujud, itu makmum dalam hatinya, ini ngapa imam sujudnya lama banget? Padahal itu baru rakaat yang pertama. Live, ada CCTV, barisan pertama, ntar dia naik, ntar dia turun lagi, ntar dia naik, dia ntar turun lagi. Dilihat imamnya tahu-tahu terkapar, ada yang bergegas menjadikan posisi imam. Ketika selesai sholat, ternyata imam rawatib meninggal dalam kondisi yang sujud. Haqqul yakin, meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Hadirin, mengapa bisa terjadi? Semuanya tergantung bagaimana kehidupan yang dilakukan. Tim hadroh dari Majlis Ta'lim As-Sofa Dukuh Jambut, kelurahan dan kecamatan Mustika Jaya, yang biasanya nabuh gendang, misalnya ini meninggalnya pas lagi nabuh gendang. Bapak-bapak yang ada di depan saya, yang hobinya mancing, hobi mancing, ada hobinya mancing. Bisa jadi ketika bapak lagi sedang memberikan umpan buat ikan, lagi ngedet itu ikan, datang malaikat Israel, dikedut nyawa kita, mandi dalam kondisi meninggal karena mancing. Hati-hati, nggak ada yang tahu. Makanya saya pesan sama bapak-bapak, hati-hati. Bapak ketika bekerja di tempat yang sangat indah, emang kagak ada lemburan, jangan pernah bilang sama istrinya kalau ada lemburan. Bu, ada yang bilang, ya ada. Istri bapak nggak tahu loh, Pak. Pimpinan yang ada di depan nggak pernah ngerti loh. Ya, bagian kita, ya kepala bagian nggak pernah paham. Tapi malaikat monitoring kegiatan kita, hati-hati. Hadirin jemaah berbahagia, ibu-ibu juga hati-hati. Bukan suami doang. Ketika dikasih uang, gunakan dengan sebaik-baiknya.
Bilangnya buat kepentingan keluarga, enggak taunya buat shopping di tempat yang lainnya. Tapi bukan ibu-ibu di depan saya, bukan. Tempat yang lain. Hadirin jemaah yang berbahagia. Maka ibu hadirin jemaah yang berbahagia, beruntung kita, bersyukur kita manakala bapak yang ada di depan saya memiliki istri yang saleh. Beruntung ibu manakala ibu punya suami yang saleh. Mengapa? Sehebat apapun ibu melaksanakan ibadah, sholat misalnya, puasa contohnya, sedekah umpamanya, ketika ibu tidak pernah taat, nurut, bakti sama suami, jangan pernah ibu harap masuk ke dalam surga. Benar? Benar? Nggak ada yang berani bilang benar. Orang dilihatin sama bininya. Bu, di antara tanda suami yang saleh itu bukan hanya rajin ibadahnya, tapi yang terpenting saya tambahkan, dia pun tidak pernah pelit ketika memberikan tambahan uang belanja. Itu yang tepuk tangan isinya Pak Direktur tuh. Kalau urusan duit aja kan ya. Pak, mohon maaf Pak ya. Memang Allah ciptakan seorang istri begitu Pak. Ya, artinya apa? Allah berikan kelebihan kepada seorang perempuan yang sudah bersuami, diberikan alat pendeteksi keuangan suami. Coba, jujur Pak, naruh uang di mana aja ketahuan. Di kopiah warna hitam di selip-selipannya, emang udah langganan hilang. Di dalam sarung kaki udah biasa hilang. Di depan rumah ada pot bunga, ditaruh di belakangnya, hilang juga. Mohon maaf, ini cerita yang pantas kita renungkan. Suatu hari suami ibu dapat obyekan di luar dari perusahaan. Ada teman yang beli tanah, dikasih unjuk, deal, dikasih bonus, nggak banyak, cuman 20 jetong. Dikasih cash, dia bingung. Dimasukin tabungan, emang ATM di pedang bininya semuanya. Dititipin sama teman takut dipakai. Dia ingat, ya Allah, 15 tahun yang lalu waktu saya menikahkan istri saya, di antara hadiah mas kawin, saya berikan yang namanya Al-Quran. Itu Quran kayaknya masih ada di atas lemari. Istrinya emang gak ada di rumah, lagi keluar sama teman-temannya. Dia masukkan itu uang 20 juta di amplop warna coklat di dalam Al-Quran, sambil dia berkata, Al-Quran, aku titip ini uang, tolong jaga dengan sebaik-baiknya. Istrinya nih, ya udah bolak-balik sama suaminya, kalau tetangga nganter atau ngajak ngaji, dateng. Pas waktunya ngaji, tetangganya bilang, ayo kita samper ibu ini. Nggak usah, dia paling nggak mau. Jangan begitu Bu, namanya orang kan bisa aja berubah. Apalagi udah perubahan 2024. Kali-kali aja dia mau ngaji. Pas disamper, mau kemana? Ngaji. Ngikut tuh kan. Sampai di tempat pengajian, ustadzahnya membahas tentang dahsyatnya sholat duha. Kata ustadzah, ibu, kalau ibu pengen bantu ekonomi suami, tidak harus ibu bekerja. Cukup laksanakan 2 rakaat sholat hajat atau sholat duha, cukup walaupun 2 rakaat. Kata si istrinya, yes. Ustadzah, niatnya bagaimana? Bahasa Arabnya si usolli sunnat duha rakaataini ada alillahi ta'ala. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Pas takbir wajib pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ringkas cerita dijelasin sama ustadzah. Biar tambah berkah, Bu. Habis sholat doa. Setelah doa biar tambah berkah, baca surat Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Selesai karena ustadzahnya ada kegiatan di tempat yang lainnya, tutup pengajian. Masih jam 9:30. Istri tercinta pulang, dipraktekin itu sholat duha. Pas mau baca surat Waqi'ah, dia mau minjem Quran, tetangga malu. Dia ingat 15 tahun yang lalu suami saya pun ngasih saya Al-Quran. Nah, mulai nih.
Di saat dia ambil tuh Al-Quran, pada saat dia buka, kaget. Wow. Diintip, oh, merah semua. Si ibu dalam hati berkata, Ustadzah luar biasa. Baru 2 rakaat sholat duha, belum baca Waqiah. Allah kita rezeki yang luar biasa. Luar biasa. Itu uang buru-buru disimpan, takut hilang. Sore suaminya pulang nggak biasanya, dandan cakep. Mohon maaf, Mak. Mohon maaf. Kadang-kadang kan bini bapak dandan cakepnya kan bukan di rumah. Ibu bersolek dengan cantiknya kan pas mau ngaji, mau reunian, mau kondangan, dandan dari habis subuh sampai jam 8 belum selesai. Emang begitu. Kadang-kadang udah pakai baju, tinggal pakai jilbab, itu aja ribet. Jilbab ada 5, ditaruh di atas kasur, dipoto, dikirim ke bestinya. Ini yang pantas pakai jilbab apa ya kira-kira? Ini ibu-ibu di sini apa bukan kira-kira? Ya, nanti jangan berbagi. Hadirin yang berbahagia, coba. Ini suaminya pulang kerja nggak biasanya. Dia berdandan yang cakep, pakai baju yang bagus. Suaminya baru sampai gang isnya di depan rumah ngomong, Suaminya naik motor berhenti. Kata suaminya, lah kayaknya bini saya udah sadar itu. Kata lakinya dikejar, iya Ibu-ibu tuh hati-hati. Hadirin jemaah yang berbahagia, sampai di rumah tuh istri ngomong, baru pulang ya. Nah, tumen-tumen nanya pulang. Nggak biasanya cium tangan suaminya hari itu berubah, dicium tangannya bolak-balik. Nggak biasanya suaminya pulang dari mana-mana, gerah dia, bercucuran keringatnya, dia siapin tuh yang namanya sapu tangan, dilapin lakinya. Kata lakinya dalam hati, bini saya kayak mau bekasin ya. Mau minum apa? Mau teh sama mejuju? Ahnya dulu. Mohon maaf, Ma, ini ada apa tumen-tumenan? Tahu nggak? Enggak. Kan emang Neng belum kasih tahu. Apa Neng? Tadi Neng ngaji loh. Hah? Suaminya kaget. Ada apa Neng? Tadi Neng ngaji loh. Hah? Kata bininya. Lakinya ngomong, jie ngaji nih ya. Dia belum tahu dia. Belum tahu. Kata lakinya, lah ngaji di mana Neng? Ikut tadi di majelis taklim. Bahasanya luar biasa. Itu ustazah ngasih solusi buat bantu ekonomi kita. Caranya disuruh sholat duha. Terus Neng laksanain. Ya Allah, suaminya syukur. Nggak terasa nangis ya Allah Neng. Emang yang harapin itu Neng. Ya, biarin kamu sih wajahnya wajah biasa. Yang penting ibadahnya bagus. Oh, suaminya senang, dia belum tahu. Terus gimana Neng? Kata tadi, Neng praktek sholat duha, kata ustazah habis sholat duha, doa, habis doa, berkah baca Waqiah. Terus, pas lagi baca Waqiah kan, Neng minjem Quran sama tetangga malu. Terus, ingat gak 15 tahun yang lalu ngasalin Quran? Laki itu, mulai. Yang tadinya duduk asik bangun. Udah dudukannya. Enggak Neng, enggak. Nah, terus Neng. Neng ingat ngasih hadiah Quran. Neng ambil di atas lemari. Ya Allah, itu usahanya luar biasa. Maksudnya Neng baru baca salat duha 2 rakaat, mau baca Waqiah. Allah udah kirim uang di dalam amplop. Ya. Tuh lakinya bangun dari duduknya langsung ngomong, Sial. Kata bininya, ya Allah, aku sial orang yang lagi sholat tuh. Sial. Mohon maaf Pak, Ngapa? Itu duit di amplop Quran, duit siapa? Sial. Pak, mohon maaf Pak. Kalau Bapak punya bini yang memang pintar cari rezeki, pintar cari duit, jangan disalahin. Emang kontraknya seperti itu. Bu. Ngomong-ngomong jangan dihabisin lah itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat luar biasanya kembali apa yang saya sampaikan.
Hari ini kita dikumpulkan dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh dan kehidupan yang paling nyata. Ketika di antara kita pengen mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, maka jangan pernah kita untuk selalu lupa terhadap dosa dan kesalahan yang kita pernah perbuat di hadapan Allah. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, maka ketika memasuki tahun 2024 hari ini, yang sudah masuk pada tanggal 7, mari terus kita membaca istighfar, terus kita memohon di hadapan Allah, terus kita meminta di hadapan Allah, agar ketika kita sudah memasuki tahun baru 2024, Allah selalu memberikan ridho, Allah memberikan perlindungan buat kita, terkhusus kehidupan ekonomi, Allah terus akan memberikan peningkatan-peningkatan yang bagus. Amin ya rabbal hadirin yang berbahagia. Lisyanu dzunubul madhiyah wa hiya 'indallahil mahfuz. Dosa yang pernah kita perbuat nggak mungkin akan bisa hapus, bisa dihilangkan tanpa kita memperbanyak beristighfar di hadapan Allah. Maka ulama-ulama yang faham ahli sunnah wal jamaah, mengapa di saat kita selepas melaksanakan sholat, kita selalu membaca istighfar di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, yang surga tidak pernah akan dibuka kalau Rasul belum masuk. Tiap hari beliau beristighfar di hadapan Allah, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Rasul membaca istighfar minimal sehari semalam 70 marrah, 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Itu Rasul yang udah dijamin masuk ke dalam surga. Sementara kita masuk surga belum tentu, aman neraka sudah rada dekat. Susah. Hari ini kita diingatkan ibu hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut yang kedua. Apa tanda dan ciri orang yang celaka yang kedua kata Rasulullah? Wa dzikrul hasanatil madiyah wa hiya akubilat amruddat. Orang yang celaka di hadapan Allah yang kedua adalah yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya, sementara kita belum tentu dan belum tahu apakah kebaikan kita diterima ataupun tidak. Ngomong-ngomong, Habib Novel udah sampai di mana? Belum. Enggak, schedule-nya 10:30 beliau harus tampil. Pokoknya nanti kalau beliau sampai saya turun ya. Mudah-mudahan nggak sampai jam 12 ini. Kan saya cuman bemperan buat beliau sebetulnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti beliau sebentar lagi sampailah. Tapi kalau udah perjalanan posisi masih ada di Jakarta, wah lama juga kira-kira nih. Yang penting Mas Adit tahu diri lah kira-kira gitu kan. Bang Haji Saroni paham lah ya kira-kira gitu ya. Saya bercanda. Saya asli orang Betawi, punya prinsip tukang lepet jual sekuteng. Ambil slop dalam lemari, sempat kagak sempat, mohon maaf, bukan amplop yang saya cari. Isinya kalau tulisan, mohon maaf Anda belum beruntung. Yang penting silaturahimnya luar biasa. Ntar selesai acara dikasih panitia, saya terima. Nggak dikasih, saya tungguin di depan. Saya bercanda Pak Ketua DKM, bercanda. Mohon maaf, bercanda. Lagi ceramah ngomongin amplop dosa. Nyawa lebih dosa orang undang ceramah nggak ngamplopin. Masa PT besar begini nggak saya bercanda. Ini sekilas info aja. Ayo kita balik lagi, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Kata jamaah, jangan lupakan ampau. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi tanda orang yang celaka kata Rasulullah, yang dia selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Ya Allah, sementara kita nggak ngerti apakah kebaikan kita diterima atau kagak. Nih, mohon maaf nih yang kadang-kadang, mohon maaf nih. Saya selalu sampaikan, hadirin, Allah menciptakan ya anggota tubuh kita begitu sempurna. Panca indera kita begitu sangat luar biasa. Selalu Allah berikan berpasang-pasangan. Kaki jumlahnya 2, tangan jumlahnya 2, mata jumlahnya 2,
telinga jumlahnya 2, hidung walaupun 1 tapi lubangnya 2. Semuanya serba 2, cuma 1 yang namanya mulut hanya 1 Allah ciptakan. Emak-emak bilang 2 Ustadz, kok bisa 2? Mengapa Allah ciptakan mulut kita cuma 1? Tujuannya biar kita tidak pernah banyak untuk ngomongin orang. Mengapa Allah ciptakan mulut kita cuma 1? Tujuannya biar kita tidak memperbanyak bergunjing untuk melakukan hal-hal yang jelek. Ya. Hadirin jemaah yang berbahagia. Artinya, apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita ingat kebaikan-kebaikan tersebut, tapi kita pasrahkan di hadapan Allah. Nyun sewu, mohon maaf. Itu kebaikan, mohon maaf, nih rada kotor dan jorok sedikit. Ibarat kita makan sesuatu, malam kita kumpul sama teman-teman di rumah makan yang ada di Kelapa Gading, namanya rumah makan Wiro Sableng 212, langganan Mas Adit. Lengkap, tapi mehong. Atau mungkin kita ke daerah Sumarekon, atau mungkin di mana-mana, makanan yang kita pesan makanan yang mahal. Mohon maaf, pagi-paginya jangan pernah kita ingat, sayang ini ya. Malam sampai jutaan, keluar juga. Apa artinya? Biarkan dia keluar. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, ibu bapak hadirin jemaah yang berbahagia, semuanya kita pasrahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Jangan pernah kita banggakan dengan kebaikan yang kita jalani dan kita kerjakan. Belum tentu kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Maka hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan mukjizat kepada baginda Rasul yang namanya Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Satu-satunya surat yang namanya ada, tapi di ayatnya nggak ada. Surat Al-Baqarah, di ayatnya pasti bercerita tentang sapi Al-Baqarah. Surat An-Nas jelas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq jelas, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ada satu surat yang nggak ada di ayatnya, namanya surat Al-Ikhlas. Nggak mungkin kita baca Qul huwallahul ikhlas. Apa artinya, Ibu? Rasul ingatkan kepada kita, orang yang celaka adalah orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sementara kebaikannya belum tentu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau Habiban al-Mahbub Al-Habib Novel bin Muhammad Ali Drus sudah akan hadir di tengah-tengah kita. Ibu bapak tolong dalam kondisi yang tenang, nggak usah berdiri. Beliau hadir, kita sambut dengan membaca kalimat salawat. Tola'an badru alaina. Pas baru 4 tahun kali ya? 4 tahun. Mas Adi. Mobil baru masuk ke gerbang udah dibilang masuk ya. Ya, kita udah naik atas itu kan. Panitia. Panitia salah dulu. Belum nongol sama sekali. Alaina. Saya salah dulu ya. Iya, salah.
Aban ya marhaban ya nural aini marhaban tala'al badru alaina min thaniyatil wada mada'alillah sallu ala Muhammad. Ibu hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah afwan Habibah dan Mahbub Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Saya izin Bib, ceramah udah hampir 2,5 jam, nungguin antum hadir di tengah-tengah kita, dan jujur kita sedang menunggu beliau. Maka ibu bapak yang saya hormati, baru 2 hal yang saya sampaikan itu belum selesai. Lantas apa tanda orang yang rugi dan celaka di hadapan Allah? Yang nomor 3, nomor 4, insya Allah kita sambung di acara maulid tahun yang akan datang. Itu juga kalau panitia ngundang lagi. Makasih semuanya, Adinda Ustaz Syaroni, Adinda Ustaz Aditya dan semuanya atas hal yang telah disampaikan pada saya. Untuk selanjutnya jadi konsentrasi, sama-sama kita ngaji kepada beliau Habibah dan Mahbub Al-Habib Novel. Iringan doa untuk beliau tercinta, mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, lancarkan semua usahanya. Makasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Mujibur yang luar biasa motivasinya, terutama masalah suami, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga kita ini ada masalah juga pada Habibina dari Habib Novel dari Muhammad Al-Idrus yang sudah datang dari Surabaya, langsung kita untuk memenuhi dan kita di Habib Gunung. Berikutnya adalah sebelum kita juga adalah santunan anak yatim. Tapi untuk satu yatim nanti saya ada punya pantun buat Habib Novel, yaitu Habib Novel tampan gambaran umat, beras taskin dibuat kolak. Semoga dengan acara maulid Nabi Muhammad kita semua semakin bertambah kompak. Langsung saja kita sambut Habibina Habib Novel Muhammad Al-Idrus, waktu dan tempat tersebut. Waktu dan tempat silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu duha, waktu yang penuh dengan barokah. Kita diberi Allah banyak nikmat. Salah satu nikmat di pagi hari ini adalah bisa duduk bersama cari ilmu. Ya, duduk bersama cari ilmu. Cari ilmu itu macam-macam nilainya. Ada cari ilmu yang hukumnya wajib, ada cari ilmu yang hukumnya sunnah, ada cari ilmu yang hukumnya haram. Ya, ada cari ilmu hukumnya haram. Cari ilmu yang hukumnya haram, misalnya ilmu sihir, itu hukumnya haram. Ilmu untuk nipu orang, ya, ilmu untuk mencuri, itu hukumnya haram. Ilmu yang hukumnya wajib adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kewajiban kita kepada hamba-hamba Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang hukumnya sunnah terkait ibadah-ibadah sunnah, ini hukumnya menjadi sunnah. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cari ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Yang dimaksud ilmu yang wajib. Karena itulah ilmu itu ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Seringkali kita di masyarakat salah. Kita bilang, oh kalau jadi dokter, nih, Masya Allah. Oh kalau jadi insinyur, nih, Masya Allah. Oh ini kalau jadi ahli engineering, wow, ini Masya Allah. Oh ini kalau punya gelar dalam keilmuan yang ada di kampus ilmu eksak, ilmu umum, ini luar biasa. Pada waktu duha ini saya mau ingatkan semuanya, itu bukan luar biasa, itu biasa-biasa saja. Ya itu biasa-biasa saja. Bukan ilmu yang luar biasa. Bukan ilmu yang jelek, karena ilmu kedokteran juga hukumnya wajib kifayah. Ya wajib kifayah. Kalau ada yang sakit maka diperintahkan berobat. Nah, kalau nggak ada yang bisa ngobati nanti di satu daerah gimana? Makanya fardu kifayah, harus ada satu yang belajar ilmu pengobatan. Namanya baik kedokteran maupun pengobatan tradisional. Yang penting benar ilmunya, terbukti secara ilmiah itu ilmu pengobatan, fardu kifayah. Ilmu berhitung, matematika, itu juga fardu kifayah. Kok bisa begitu? Ya matematika dasar ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 4 kali 4, 16. Matematika dasar itu fardu kifayah. Kenapa begitu? Karena ilmu waris, ya itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang ahli menghitung warisan di satu wilayah. Sementara ilmu waris, kalau tahu bagiannya nggak bisa baginya repot. Maka dibutuhkan alat penunjang, namanya ilmu berhitung. Nah ini jadi hukumnya fardu kifayah. Tapi yang paling utama ilmu adalah ilmu yang fardu ain, yang setiap muslim harus tahu. Jazakumullah khairan. Yang setiap muslimah yang sudah balik, muslim sudah balik harus tahu. Kalau nggak tahu maka dia berdosa karena meninggalkan kewajibannya mencari tahu. Contoh, ilmu sholat itu hukumnya fardu ain. Setiap yang balik wajib sholat. Ilmu puasa fardu ain. Setiap yang sudah balik bulan Ramadan maka dia wajib puasa. Kecuali yang saat itu berhalangan, tetap dia harus ganti. Kemudian ilmu haji fardu ain bagi yang sudah mampu berhaji. Ilmu syahadat fardu ain ya bagi orang yang mau masuk agama Islam, dan setiap muslim juga harus paham ilmu syahadat. Karena itu ilmu tauhid hukumnya menjadi fardu ain. Kita harus kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang paling mulia, ini ilmu yang paling luar biasa, ini ilmu yang paling tinggi. Ilmu mempelajari tafsirnya Al-Quran, ilmu mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ilmu itu, di bawahnya nilainya. Bukan dikatakan ilmunya hina, ilmunya jelek, tapi nilainya di bawahnya, jauh di bawahnya, nggak bisa dibandingkan. Karena itulah para nabi dan rasul ya dikasihnya pertama kali adalah ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu tentang akhirat, ilmu-ilmu tentang cara hidup di dunia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya nabi dan rasul inilah yang paling mulia.
Karenanya seharusnya, nah ini sekarang kita nih terjadi hal yang agak nggak enak dalam diri kita. Saya mengutip ucapannya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'anallah bituli hayati. Nanti bisa dilihat di channel YouTube beliau, di playlist pembahasan kitab Idhah Asrar Ulul Mugharrabin, video yang pertama itu 10 tahun yang lalu. Ya, kajian 10 tahun yang lalu masih ada di YouTube. Nah, itu episode yang pertama. Di situ beliau menyebutkan yang maknanya, ya maknanya. Ini ada oknum-oknum manusia zaman sekarang, itu yang sikapnya begini. Ditanya misalnya, anak kamu yang nomor 1 sekolah di mana? Alhamdulillah, anak saya lulusan Amerika. Yang nomor 1, pinter anaknya, cerdas. Saya sekolahkan sampai ke Amerika. Yang nomor 2, ini saya rubah bil makna ya. Nah, maknanya begitu. Yang nomor 2, alhamdulillah, dia lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Kemudian lanjutkan lagi kuliahnya di London, di Inggris sana. Pinternya luar biasa, cerdas. Yang nomor 3, ya itu yang nomor 3. EQ-nya nggak seperti kakak-kakaknya, makanya saya masukkan pesantren. EQ-nya nggak seperti kakaknya, maka saya masukkan pesantren. Tidak sepandai kakaknya, maka saya perintahkan masuk pondok pesantren. Ini orang yang punya pikir seperti ini orang sebetulnya kurang ajar luar biasa. Kenapa? Karena menganggap ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu yang paling utama, layaknya hanya untuk anaknya yang EQ-nya rendah, bukan anaknya yang EQ-nya tinggi. Seakan-akan, mohon maaf, pesantren yang belajar Al-Quran, belajar hadis itu second class, ya kelas yang bawah, yang paling tinggi ini. Dan itu kita iyakan. Ya, tanpa kita sadari kita iyakan. Kita kalau punya anak, pikirannya langsung gimana kuliahnya nanti jadi dokter. Gimana nanti jadi insinyur. Mohon maaf, dokter udah kebanyakan, insinyur udah kebanyakan. Tapi yang ngajar begini kurang banyak. Yang ngajar begini kurang banyak. Bayangkan, mohon maaf. Ini cuman gambaran saja ya. Kalau di satu wilayah, dan insya Allah itu bukan di Indonesia dan bukan di bumi, entah tahun berapa itu terjadi. Banyak masjid, banyak musola. Banyak masjid, banyak musola. Tapi karena yang EQ-nya tinggi-tinggi, gak mau belajar ilmunya Allah. Yang EQ-nya tinggi-tinggi, gak mau belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang cerdas-cerdas, sibuk belajar ilmu dunia untuk cari penghasilan dunia. Akibatnya, orang-orang yang EQ-nya di bawah mereka, itu yang belajar agama, sehingga tidak bisa memahami rahasia-rahasia Al-Quran, sehingga nggak bisa ngerti rahasia-rahasia hadis, karena untuk memahaminya diperlukan EQ yang sangat tinggi. Makanya itu diberikan kepada para nabi, kepada para rasul, diberikan kepada para wali. Nah, karena yang ada tidak seperti yang ada di kampus-kampus yang EQ-nya tinggi-tinggi, sehingga nerima ilmunya itu ya nggak seberapa, Nah, orang-orang yang nggak seberapa ini bukan di Indonesia ya, entah di negeri antah berantah mana, ini gambaran saja. Kalau terjadi, masjidnya butuh ustadz, musolanya butuh ustadz, akhirnya yang ada ustadz-ustadz yang EQ-nya di bawah rata-rata atau di bawah orang-orang yang EQ-nya tinggi. Nah, bahaya enggak kira-kira itu? Negaranya mengkhawatirkan enggak itu? Sehingga nanti yang ceramah belum bisa mengendalikan hawa nafsu, yang ceramah belum bisa mengendalikan ego, yang ceramah baperan, yang ceramah enggak bijaksana, yang ngajar enggak tahu mana yang afdol, mana yang fadl, mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang bahaya, mana yang lebih bahaya, mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang haram dan mana yang lebih haram. Enggak ngerti dan bertebaran di suatu wilayah yang semacam ini. Akibatnya, mohon maaf, itu nanti menurut keilmuan orang yang paling pintar ya itu akan bekerja kepada orang yang EQ-nya di bawahnya.
Ini saya ngomong gini harusnya banyak yang tersinggung ya. Enggak. Enggak, maksudnya kita harus tersinggung juga gitu ya. Biasanya itu yang EQ-nya tinggi akan bekerja kepada yang EQ-nya di bawahnya. Karena kebanyakan bos-bos itu EQ-nya tidak sehebat karyawannya. Paham? Paham nggak? Paham ya? Jadi nasibnya EQ tinggi ini kalah dengan orang yang EQ-nya di bawahnya. Pengusaha, ya, pengusaha yang punya perusahaan. Kemudian yang punya perusahaan ini, akhirnya kalahnya nanti ujung-ujungnya gitu kan ya, kepada penguasa. Kepada penguasa. Orang-orang yang berkuasa, entah di pemerintahan, entah di masyarakat, penguasa. Penguasa ini, orang-orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan, ujung-ujungnya butuh nasihat. Nasihatnya, dia nggak nanya sama yang EQ-nya tinggi, nggak nanya sama pengusaha, nanyanya kemana? Orang-orang yang belajar agama. Bayangkan kalau yang dinasehati, yang belajar agama, yang modelnya seperti itu. Jadi apa negaranya? Jadi apa masyarakatnya? Ngeri atau enggak ngeri? Makanya saatnya kita kalau punya anak sekarang berpikir, gimana anak saya jadi ahli Al-Quran? Gimana anak saya jadi ahli hadis? Gimana anak saya jadi paham ilmu akhirat? Gimana anak saya jadi paham ilmu agama? Karena itu ilmu yang paling mulia. Itu pernah teman saya ngomong ke saya, Habib, ini saya mau testimoni. Gimana? Anak saya itu saya masukkan pesantren. Terus teman saya nanya, anaknya gimana yang ini ke pesantren? Loh, punya masalah apa? Kok sampai di pesantren kan anaknya punya masalah apa? Jadi pesantren itu penampungan orang-orang bermasalah. Dalam benaknya sebagian orang. Anaknya kok di pesantren kan punya masalah apa? Jadi kalau punya masalah, masukkan anakmu ke pesantren. Ngeri atau enggak ngeri ini? Akhirnya dalam benak sebagian masyarakat, pesantren itu penampungan orang-orang. Ya berarti saya termasuk bermasalah karena dulu nyantri ya. Boleh dilanjut? Belum ceramah, baru mukadimah. Mulai tadi mencari ilmu itu hukumnya wajib, kita bersyukur dikasih ruang untuk sama-sama cari ilmu. Saya mohon maaf, alhamdulillah EQ saya ini alhamdulillah di atas rata-rata. Termasuk waktu di SMA dulu di tes EQ ya. Itu EQ saya ngomongnya nggak enak itu ya. Kalau untuk bahasa itu mentok, angka yang paling tinggi. Mentok. Ya, pokoknya di atas rata-rata itu aja. Khusus butuh dia. Bahasa bebasnya, saya termasuk orang yang sangat pintar. Menurut ilmu ngitung EQ. Ya, termasuk orang yang sangat pintar. Jadi kalau hari ini Anda belajar sama saya, nggak salah. Belajar sama yang pintar. Karena belajar sama orang yang sangat pintar. Bukan cuma pintar, sangat pintar. Makanya di sekolah dulu saya juara 1, juara 2, juara 3 itu biasa. Begitu saya juara 3 itu bukan karena saya nggak bisa, tapi saya capek juara 1. Pengen ngerasain juara 3 berarti ya? Waktu saya naik kelas 2 SMA, saya umumkan sama teman-teman saya, lihat loh, kok sama semua nih. Saya buat pengumuman, kawan-kawan, tahun ini tahunnya kalian jadi juara. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau duduk di paling belakang, saya mau tidur. Itu saya nggak ngapa-ngapain, saya malaskan diri saya. Alhamdulillah ranking 20. Itu saya bahagia, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa membuat kawan-kawanku bahagia. Ya, teman-teman saya senang. Waktu saya kelas 3, saya ikut bimbingan untuk UMPTN gitu ya. Tahun 94, bimbingan untuk UMPTN. Di sana di tempat bimbingan, itu guru yang ngajar minta tolong saya untuk ngajar. Tolong gantikan saya. Loh, saya kesini mau belajar kok suruh kan? Gantikan. Bahkan saya di sana buat rumus-rumus praktis fisika, kimia, biologi, matematika, bahkan sampai bahasa Indonesia, rumus-rumus praktis sehingga ngerjakan ujian itu mudah. Alhamdulillah waktu mau berangkat UMPTN, saya buat bentuk teman-teman saya belajar kelompok.
Semua teman-teman saya keterima di ITB, keterima di ITS, di UGM, Masya Allah. Kampus-kampus ternama. Saya nggak keterima. Kok bisa? Nggak boleh ibu saya. Ibu saya ngelarang saya kuliah jauh-jauh. Akhirnya saya putuskan ya kalau begitu nggak usah kuliah saja. Daripada saya kuliah di tempat yang saya kurang asyik ya. Kurang asyik. Dah saya nggak kuliah saja. Setahun saya mau ngerayu ibu saya untuk izinkan kuliah di ITB atau ITS. Kalau diizinkan ibu saya. Alhamdulillah. 1 bulan kemudian Allah ngasih hati saya petunjuk. Daripada kamu 1 tahun nganggur, lebih baik kamu coba masuk pesantren belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Padahal pesantrennya lebih jauh dari ITB. Lebih jauh dari ITS, di desa gitu ya, Raci, Dalwa sekarang sangat ternama. Dulu masih sederhana Dalwa. Ke sana, ngerayu ibu saya nggak diizinkan. Akhirnya saya pakai strategi. Saya datangi paman saya satu persatu, saya bilang hari Senin saya mau ke pesantren. Akhirnya paman saya main ke rumah saya, Novel katanya mau ke pesantren dia. Ibu saya nggak bisa ngomong tidak, iya. Karena kakaknya ngomong, adiknya ngomong, akhirnya ngomongnya iya. Diizinkan ibu saya pesantren dan hanya boleh 6 bulan di pesantren. 6 bulan di pesantren. Waktu mau pulang, guru saya itu susah mengizinkan anak pulang kalau 6 bulan. Yang 10 tahun nggak diizinkan, 12 tahun nggak diizinkan. Saya 6 bulan mau izin. Semua teman ngomong, oh kualat kamu nanti. Itu kemarin ada yang izin ya, baru setahun izin, nggak diizinkan, nekat ketabrak patah kakinya. Ditakut-takutin sama teman saya. Maksudnya apa? Biar saya nggak minta izin karena teman-teman saya sayang sama saya. Ya, merasa kehilangan. Karena ya memang layak. Kalau kehilangan saya sedih itu layak. Layak. Kita harus pede begitu ya. Kalau kita ada orang kehilangan kita, kok dia bahagia, itu berarti orang itu kurang waras gitu aja. Ya kurang waras. Kalau yang waras, yang berpisah itu berarti sedih. Alhamdulillah, saya masuk kantor, saya izin, guru saya lagi tiduran, dipijit, lihat ada saya, bangun, saya juga kaget, lagi tidur, lagi pijit, ini salah masuk waktunya gitu kan. Ya Novel, ada apa Novel? Astagfirullah Abu ya, tidak izin, saya mau pulang, tidak balik lagi, dipanggil ibu, suruh berhenti. Jadi saya terpaksa pulang, nggak kembali, nggak belajar di sini lagi. Irji yakfik walakal barokah. Pulanglah buat kamu, pulang saja nggak apa-apa. Yakfik, kamu belajar sudah cukup dan kamu dapat berkah. Dan kamu dapat berkah. Nah, waktu saya proses belajar ke pesantren, itu kan saya sempat main ke sekolah saya SMA untuk ngurus legalisir. Kemudian ngambil ijazah yang waktu itu kan biasanya agak terlambat ijazah aslinya itu. Guru-guru saya nanya, Novel, kamu kuliah di mana? Karena tahu yang satu ini sangat pintar. Kamu kuliah di mana? ITB, ITS, UGM. Enggak, Pak. Di mana? Pesantren. Mau jadi apa? Kamu ke pesantren mau jadi apa? Sayang. Mestinya kamu kuliah di sini, sayang. Kamu ke pesantren mau jadi apa? Saya jawab, ya jadi seseorang nanti, Pak. Nanti Bapak akan tahu sendiri. Ya, berapa tahun kemudian, ya, saya diundang ceramah di satu masjid PLN Solo. Artinya jamaah pengajian ini meminjam lokasinya di situ. Saya diundang ceramah di situ. Sof yang paling depan, guru saya yang ngomong itu. Langsung saya ceramahnya menceritakan itu. Guru saya senyum gitu ya. Langsung jawab, "Dadah Val, saya tahu kamu sekarang jadi seseorang yang benar-benar gitu ya." Ya, saya mau jawab langsung, Pak. Saya mau jadi apa? Saya jadi seseorang yang sekarang bisa ngajarin Bapak. Jadi Bapak patut bangga punya murid seperti saya. Paham maksud saya enggak? Apa? Kalau saya belajar di ITS, saya belajar di ITB, belum tentu saya nyampe di sini. Betul? Tapi karena saya belajar ilmunya Allah SWT, ilmunya Nabi Muhammad SAW, belajar beneran, maka Allah bawa saya sampai kemana-mana. Saya sampai ke Hong Kong, saya sampai ke Jepang, saya sampai ke Cina, saya sampai ke Taiwan, saya sampai ke Malaysia, saya sampai ke Singapura, saya sampai Mekah, Madinah, ke
Amerika saya tolak. Enggak ribet soalnya. Ya, kebanyakan syarat. Saya sampai ke desa yang pelosok-pelosok. Ya, sampai ke tempat yang jam 7 malam itu seperti jam 2 malam karena sepinya luar biasa. Sampai kemana-mana. Apa yang dicari? Al-ilm. Bukan gantengnya saya, walaupun saya memang ganteng, saudara-saudara. Bukan. Loh iya, saya kalau nggak mensyukuri kegantengan saya kan termasuk kufur nikmat. Ya kan ya? Masa saya suruh orang lain bilang aku ganteng, kan narsis ya. Saya memang mensyukuri, alhamdulillah aku ganteng. Oh, saya kalau ngomong ke istri saya, nih suamimu pria tertampan di muka bumi, kan begitu. Masa ngomong ada yang lain nggak yang lebih tampan? Ngajarin istri yang nggak bener gitu kan ya? Nah, kalau kita ngomong ke anak kita kan, anak yang paling ganteng harus puas punya anak, yang paling cantik harus puas punya anak, senang sama anaknya. Karena saya belajar ilmunya Allah Ta'ala, maka ya hasilnya Allah membawa saya ke mana-mana. Nah, ini perlu disampaikan ke masyarakat agar pola pikir berubah. Itu yang kuliah nganggur banyak. Tapi kalau lulus pesantren nggak ada yang jadi pengangguran karena siap kerja model apapun. Ya, siap kerja model apapun. Mau suruh nyawa siap, ngepel siap, ya. Suruh apapun sih siap. Karena dia tahu cari nafkah itu hukumnya wajib. Nganggur itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Sehingga dia menjadi tenaga kerja yang potensial. Kenapa? Semangat tinggi, penuh amanat, punya ilmu. Ikhwani rahimakumullah, inilah mukadimah. Sekarang saatnya ceramah. Oh iya, mukadimah. Sekarang saatnya ceramah. Mudah-mudahan mukadimah tadi barokah dan ceramahnya manfaat dunia akhirat. Amin. Saya mau ngajarkan zikir ini. Zikir ini saya dapat dari Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah dari salah satu video beliau yang beredar. Saya katakan saya dapat dari beliau. Kenapa? Karena saya dapat ijazah langsung dari putranya untuk mengamalkan wirid dari ayahnya dan leluhurnya. Ijazahnya tertulis, ya, ada bukunya ya, tertulis. Nah, sehingga saya berani ngomong. Saya dapat dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan saya ijazahkan antum untuk mengamalkannya dan ngajarkan kepada yang lain. Dan saya ajarkan kepada semua orang. Ajarkan kepada semua orang. Karena zaman ini zaman yang begini. Banyak orang mudah mudah jatuh. Banyak orang mudah putus asa. Banyak orang mudah pikirannya kalut. Banyak orang mudah bingung. Banyak orang mudah bimbang. Makanya kita perlu kasih solusi. Solusinya apa? Yang bingungan nggak jadi bingungan. Yang bimbangan nggak jadi bimbangan. Yang lemah nggak semakin lemah. Biar jadi kuat. Solusinya adalah memperkuat iman. Memperkuat iman. Imannya diperkuat dengan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat zikirnya insyaallah semua hafal kok. Tambahannya saja yang mungkin belum hafal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sambil ditirukan ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bacanya bebas, tapi kalau bisa tiap hari 100 kali istiqomah, insyaallah lebih bagus. Setelah itu diperbanyak sebanyak mungkin. Suarakan ini di rumah kita, ketika ngobrol sama pasangan hidup, ketika duduk sama anak-anak, ya, suarakan, jangan nggak disuarakan. Misal ya, ngobrol,
A, B, C, 2 menit, 3 menit. Kita bergumam saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ngobrol lagi. Anak denger itu. Pasangan hidup dengar. Ngobrol lagi, baca lagi, ngobrol lagi, baca. Tiap hari begitu terus ya, begitu terus. Nanti anak kita nggak sadar, ketika dia diam, dia akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, kenapa saya di awal tahun baru 2024 saya akan gencar, saya akan gencar mengajarkan ini kemana-mana. Saya akan buat semakin banyak umat Islam di Indonesia dan dunia mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini salah satu solusi cepat, ya. Solusi cepat. Karena ada solusi jangka panjang, ada solusi jangka pendek. Jangka panjangnya ya ta'allum wa ta'lim, belajar terus, itu jangka panjang. Tapi jangka pendeknya apa? Ya. Nah, jangka pendeknya ini saya akan jelaskan. Boleh saya nanya? Boleh. Ibu-ibu, pertanyaan saya mungkin kurang menyenangkan. Tapi ini fakta ya, fakta. Kapan terakhir kali ibu mendengar tetangga, kerabat, saudara, sahabat, kenalan meninggal dunia ngucap la ilaha illallah? Belum pernah. Belum. Beredar berita di grup-grup WhatsApp, fulan meninggal. Saya mendengar di akhir usianya dia ngucap la ilaha illallah dengan keras. Pernah? Mungkin pernah. Bapak-bapak, mungkin pernah. Itu termasuk peristiwa harian atau langka? Harian atau langka? Harian atau langka? Oke, berarti ngeri atau enggak ngeri? Peserta selanjutnya siapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Siapa peserta selanjutnya yang akan mati? Siapa? Ya kita ini yang masih hidup. Mesti ngomong ya insyaallah panjang umur ya. Oke, panjang umur. Mati atau enggak mati? Mati. Pertanyaannya, matinya nanti, wafatnya nanti, death-nya nanti, meninggalnya nanti, sama enggak dengan yang lain? Ya, jangan gitu dong Yai Habib. Ya, saya pengen sih meninggal nanti bisa teriak ucap Allah, meninggal kayak di sinetron. Di sinetron itu cakep loh Yai. Semua yang mau mati di situ bisa ngucap syahadat. Di sinetron, di film-film itu Masya Allah, apalagi romantis banget. Di pangkuannya istrinya, dia dengan lembut ngucap sambil memandang wajah istrinya, sayang maafkan semua kesalahanku, pandang la ilaha illallah. Di mana adanya? Sinetron. Ya di sinetron itu ada yang seperti itu. Tapi coba cek. Di sini ada enggak yang punya kenalan keluarga dokter? Ada enggak? Yang keluarganya dokter, tugas di rumah sakit. Ada enggak? Atau perawat di rumah sakit? Kalau ada nanti coba tanya ya. Coba tanya. Dan minta tolong ke beliau-beliau itu. Tolong buat penelitian 1 bulan saja. Pasien di rumah sakit di mana Anda bertugas, tolong dicek. Itu yang meninggal di rumah sakit yang muslim, yang bisa ngucap Allah atau kalimat thayyibah. Yang lain, la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau apapun, berapa? Nanti kita akan kaget. Dan termasuk dokternya mungkin kaget. 1 bulan 0. Saya punya teman dokter dan sekarang udah meninggal, rahimahullah. Itu masuk Islam dari dulu agamanya non muslim, masuk Islam. Terus dia jadi dokter. Waktu dia jadi dokter, dia baca hadis. Ya, baru koas itu baca hadis karena dia baru masuk Islam mu'allaf waktu itu belajar dia. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya semacam ini.
Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir usianya bisa ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Di riwayat yang lain wajabat lahul jannah. Siapa yang akhir usianya bisa ngucap la ilaha illallah dia mendapatkan surga. Wajib dapat surga. Dia masuk surga. Nah, teman saya yang mu'alaf ini ngomong enak bener ya. Jadi kalau hidupnya mabuk, asal matinya la ilaha illallah surga. Hidupnya jadi pelacur zina terus, matinya la ilaha illallah surga. Hidupnya korupsi tiap hari, kalau wafatnya la ilaha illallah surga. Kalau orang itu durhaka sama suami, tiap hari durhaka sama suami, dia bisa ngucap la ilaha illallah surga. Kok nggak adil ini hadisnya? Dia mu'alaf, jadi kritis. Ya, ini hadisnya nggak adil ini, nggak adil. Saya mau buktikan. Ini hadisnya nggak adil atau sayanya yang salah? Karena nggak mungkin Nabi salah. Imannya udah kokoh itu. Nggak mungkin Nabi salah. Nabi ngomong gini pasti benar. Tapi kalau dibaca tekstualnya nggak adil ini. Akhirnya dia buat penelitian ketika koas 2 tahun. 2 tahun penelitian. Buat daftar besar, dulu belum ada handphone seperti sekarang ya, manual pakai buku besar, kasih nama, pasien nomor sekian, bangsal ini, alamatnya ini, usia ini, wafatnya bagaimana. Keterangan, pasien 1, gagal. Dan itu beliau talkin loh, beliau tuntun. Dia minta izin kalau ada laporkan ke saya, kata beliau, saya akan dampingi. Ngomong sama keluarganya, damping keluarganya, senang didampingi. Ya, senang kami ada yang talkinkan. Diajak, ayo baca Pak. Allah. Mohon maaf, semoga nggak terjadi sama kita. Akhirnya, gagal. 2 tahun. Itu cuman ketemu 1 pasien yang bisa ngucap la ilaha illallah. Begitu ketemu 1 pasien ini senangnya luar biasa. Alhamdulillah ada yang berhasil. Dicek itu, tanya sama keluarganya, ini bapak hidupnya gimana? 5 waktu sholatnya di masjid. Ahli pengajian, suka hadir majelis. Memang suka zikir. Oh, berarti betul Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akhir usianya la ilaha illallah, dia masuk surga. Karena untuk bisa akhir usia seperti itu, maka usianya diisi dengan la ilaha illallah. Duduknya la ilaha illallah. Jalannya la ilaha illallah. Kerjanya la ilaha illallah. Sepanjang tarik hembusan nafasnya la ilaha illallah. Nah ini secara zahir saja kita nyebutnya jarang. Cara zahir aja kalimat zahir belum sampai menjadi darah daging menjiwai. Zahir lidah kita nyebutnya jarang. Saya mau nanya sama bapak-bapak, ini yang karyawan Astra yang mana nih? Karyawan di sini semuanya? Akebono nih semuanya? Oke, dulu langsung masuk atau ada tes? Oh, pakai tes ya? Oh. Pakai latihan enggak dulu waktu mau tes tuh? Hah? Psikotes sama fisik. Ya, sebelum dites berlatih enggak? Kenapa berlatih? Bukan biar lulus, takut nggak keterima. Saya lebih kalau nggak lulus sih nggak usah latihan. Saya kalau biar lulus saya nggak usah latihan. Kenapa? Nggak lulus nggak apa-apa, cari yang lain. Tapi kalau takut nggak keterima, berarti pengen banget keterima, betul? Takut gak keterima, ini motivasi yang luar biasa. Akhirnya latihan dia, akhirnya dia belajar. Biar apa? Biar keterima, alias kalau tidak diterima nanti nyesel karena takut tidak diterima. Pertanyaan saya, nanti ketika ketemu malaikat Israil alaihissalam, kira-kira takut gagal atau takut gak gagal? Pengen gagal atau pengen lulus? Pengen gagal atau lulus? Kalau nggak diterima Akebono masih ada perusahaan yang lain. Nggak diterima sama Israel, gimana itu? Masuk kubur yang sama, cuman beda lokasi. Malaikat yang nyamperin beda.
Kalau bisa ngucap, malaikatnya datang senyum-senyum semua. Bahkan didampingi bidadari-bidadari. Masya Allah. Itu kalau lulus. Yang nggak lulus, malaikatnya datang nyeremin semuanya. Malaikat itu yang nyeremin lebih menyeramkan dari makhluk apapun yang paling menyeramkan. Jangan dikira, tugasnya nyiksa, masa wajahnya seperti saya. Gak jadi tersiksa ya. Wah, di tengah siksaan aku menemukan paras tampan sebagai hiburan. Misal begitu. Enggak terasa sakit. Yang gak terasa sakit. Seperti apa? Wanita-wanita yang iris jari jemarinya kalau melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kan begitu. Walaupun ini sakit, tapi Yusuf. Pantes, ini bukan manusia ini. Malaikat ini. Ini malah malaikat. Padahal belum pernah itu perempuan lihat malaikat. Udah bilang lebih tampan dari malaikat. Saking gak ada padanannya dari kalangan manusia. Kenapa saya ngomong begini? Untuk urusan dunia yang remeh-temeh, mohon maaf, itu urusannya paling untuk bayar kontrakan hasilnya, untuk bayar sekolah. Padahal nggak sekolah nggak jadi masalah, karena belajar nggak perlu sekolah. Sekolah itu hanya kepantasan saja. Syarat kelayakan hidup di muka bumi di suatu negara yang menjadikan itu tolok ukur nilai sosial di tengah masyarakat. Padahal kalau belajar kan nggak harus di sekolah. Makan itu ya Allah sesederhana mungkin, sedikit mungkin cukup untuk hidup. Betul. Rumah jangan kalah sama orang gila. Orang gila itu orang terkaya di muka bumi. Saya ditanya, rumahmu di mana? Oh, rumah saya. Bumi adalah rumah saya. Luasnya luar biasa itu. Sementara kita mengkotak-kotakkan bumi. Rumah saya itu nomor sekian. Ya Allah, cilik 100 meter. Sanorek. Kesian. Tempat tidurnya 160 kali 2 meter. Orang gila, tempat tidurmu hamparan rumput yang tak ada batasannya. Asal geletak aku turu, Masya Allah. Kaya. Jadi yang menjadikan kita miskin siapa? Ya dirimu sendiri. Mensyaratkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus. Gak ada yang harus nutup aurat. Auratnya ditutup, itu harus. Lanjut boleh? Buat apa lagi? Jadi yang membuat kebutuhan besar itu karena kita kebanyakan butuh. Kalau nggak kebanyakan butuh, kan kebutuhannya nggak besar, betul? Jadi yang buat pusing siapa? Ya dirinya sendiri. Paling untuk urusan dunia yang begitu, butuh, mati-matian carinya, kerjanya mati-matian, belajarnya mati-matian, biar diterima dan tidak ditolak. Dan pertanyaan saya untuk kuburan nanti, persiapannya sudah belum? Mohon maaf, saya tak tanya sama ibu-ibu dulu, yang usianya di atas 40 tahun angkat tangan. Ayo ngaku. Udah banyak kan ya? Udah banyak. Di atas 40 tahun. Bapak-bapak yang di atas 40 tahun coba angkat tangan. Masya Allah. Selamat. Anda masuk di sepertiga terakhir kehidupan. Anda sudah masuk fase mulai bagian dada sudah terkubur. Jadi kalau tubuh dibagi 3, dari mulai kaki sampai pinggang sampai leher. Ya, leher sampai mulut. Ini yang sepertiga sampai pinggang itu 20 tahun. Kemudian 20 tahun lagi sampai dada sampai mulut 20 tahun. Kalau 40 tahun berarti Anda ini sudah dikubur, cuman tinggal begini. Tinggal begini masih gaya. Nanti bajunya modenya bagaimana ya? Nanti kita gimana ya? Kita mau liburan kemana deh? Pikirannya dunia. Nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu hanya ketika tasyahud dalam sholat. Kalau tidak, nggak ngucap. Mikir mati nggak pernah. Masya Allah. Ngeri atau nggak ngeri? Nah iya. Maklum nih, karena kita ini ya kurang cerdas. IQ rendah kita ini. Kalau yang IQ-nya tinggi seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sadar diri kita IQ rendah. Yang IQ-nya tinggi seperti disabdakan Nabi Muhammad SAW. Al-Kayyisu. Orang yang ber-IQ tinggi, yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sibuk menghitung dirinya.
Hari ini berapa ya amal solehmu? Oh, aku maksiat sekian, amal soleh sekian. Oh, amal solehnya pulang maksimal nih. Ngitungnya dirinya terus, nggak pernah ngitung orang lain. Sementara dalam kehidupan kebanyakan sekarang ini orang sibuk ngitung orang lain. Kalau dihitung sama orang marah. Padahal dia dibantu ngitung dirinya sendiri. Ada yang bantu ngitung dirinya marah. Sibuk ngitung orang lain. Berarti kira-kira kayis atau lawannya kayis? Kalau kayis itu yang cerdas. Jadi kalau lawannya kayis apa? Lawannya kayis apa? Lawannya cerdas apa? Lawannya cerdas. Kurang pinter. Iya. Kurang pinter ya, enggak cerdas gitu kan. Jelas, Bu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu menggunakan waktu hidupnya di dunia untuk bekal dengan amal soleh buat kehidupan setelah mati nanti. Kenapa? Gini loh. Sabar. Ini baru ceramah tahap awal nih. Biar nanti semua pulang dari sini dan masih di ruangan ini sudah punya cita-cita, wah saya mau latihan terus. Ya, saya mau latihan terus. Gini. Dalam kandungan rata-rata berapa bulan? 9 bulan ya. 6 bulan keluar bisa. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Bisa 6 bulan keluar. Tapi rata-rata 9 bulan. Ada yang sampai 4 tahun. Ada yang 2 tahun. Artinya, kandungan ini salah satu fase perjalanan manusia. Kita kan pelancong sejati. Kita ini kan musafir. Makanya kalau ada orang sibuk cari alien, heboh sama alien, ya takut nanti kalau ada alien yang lebih pinter, bahkan berpikir di luar sana ada alien yang punya teknologi luar biasa. Ya, itu aneh. Kenapa? Orang kita ini alien kok takut sama alien? Sejak kapan manusia itu warga bumi? Pribumi asli itu gajah. Pribumi asli itu singa. Pribumi asli itu jerapah. Pribumi asli itu ular. Pribumi asli itu semut. Pribumi asli itu adalah hewan-hewan yang ada di lautan dan di daratan. Itu tidak ada manusia di muka bumi. Baru sadar. Dari mana manusia? Dari jannah, dari surga. Terus landing. Makanya kalimat Allah, kami turunkan Adam. Kami turunkan. Turun itu begini. Landing. Landing di sini. Ketemunya kuda. Ketemunya onta. Nggak cocok kok. Nggak ada kembarannya. Nggak cocok. Makanya Nabi Adam hanya cari Siti Hawa alaihissalam. Cari yang sama. Sama sana bukan warga bumi, warga surga. Ketemu. Nah, maka mulai proses untuk melendengkan yang lain dimulai. Karena itu kendaraan yang tidak boleh dilupakan adalah perutnya ibu ini. Kalau nggak ada perutnya ibu, wah masya Allah, nggak landing kita. Nggak soft landing mungkin blok begitu ya. Soft landing diterbangkan dulu 9 bulan. Dan untuk masukkan ruh nggak langsung, tunggu 4 bulan. 4 bulan baru dikasih ruh. Dilatih dulu di perut. Di perut kan dilatih itu, dilatih bergerak. Udah bisa nendang, nendang latihan. Dimunculkan ke alam bumi, dunia ini. Luasnya luar biasa. Perjalanan sebelum sampai ke dalam janin ruh itu perjalanan panjang. Dari alam yang sebelum kita, memori kita terhapus, bukan dihapus. Sebetulnya kalau kita punya ingatan, kita tahu tuh teknologi kita sebelumnya di alam yang tinggi. Makanya kita ada seperti ketakutan. Di sono ada orang-orang yang teknologinya jauh lebih hebat dari kita. Siapa itu? Ya kita sendiri. Memori masa lampau. Kalau nggak percaya, cek. Bu, ibu, masih ingat ketika ibu umur 1 bulan ngapain? Dirinya sendiri nggak ingat. Umur 2 bulan, ketika umur 6 tahun, berapa persen yang bisa diingat?
Waktu kelas 1 SD, berapa persen yang bisa diingat? Ternyata perjalanan waktu ini menghapus memori manusia. Maka yang selamat di akhir usia, nggak pikun, itu selamat. Kalau pikun itu wajar, biasa-biasa saja. Yang nggak pikun itu selamat, nggak pikun loh ya, nggak pikun. Nggak pikun itu bukan berarti ingatannya kuat. Banyak yang dilupakan, tapi dia masih tahu. Oh saya fulan, oh ini anak saya, oh ini ibu saya, oh ini kakak saya, oh itu sekolah saya, oh itu namanya nggak pikun. Tapi rahmatnya Allah, memori dihapus, itu rahmat. Ya terhapus memorinya. Nah orang-orang yang kuat ruhnya bisa mengingat bahkan ketika ada di alam yang sono. Bahkan bisa mengingat kondisinya di dalam perut yang rohnya kuat. Tapi itu manusia-manusia langka. Manusia-manusia langka. Ada, kita temukan dalam berbagai kitab. Manusia-manusia yang seperti itu. Maksud saya begini. Di sana kita perjalanan panjang, di sini itu cuman sebentar. Setelah itu kita akan jalan panjang lagi. Di kuburan itu lama, nunggu kiamat baru bebas dari kuburan kok. Kalau kiamat gak turun-turun, kita kelamaan di kuburan. Setelah kiamat, kuburan selesai, maka alam kebangkitan. Kebangkitan itu jalan kumpul dulu, tempatnya namanya mahsyar. Proses kumpul itu paling cepat 1000 tahun. Paling cepat 1000 tahun. Setelah itu disidang. Sidang ini selesainya berapa lama nggak ada yang tahu. Karena semua disidang langsung sama Allah satu persatu. Nggak diwakilkan yang lain. Setelah itu hasilnya keluar, baru berjalan menuju surga atau neraka. Insya Allah kita minal jannah, amin. Pertanyaan saya, kalau yang cerdas, tahu di sini sebentar, habis itu akan jalan panjang. Di sini ngapain? Gini aja deh, Bapak Ibu dari Jakarta masuk tol. Ya, mau pergi ke Surabaya. Jauh atau dekat tuh? Dari tol keluar tol. Kira-kira banyak bawa bekal atau enggak bawa banyak bekal? Bawa. Kalau praktis bawa apa itu? QRIS, ya. Bawa ATM sama QRIS sudah paling praktis. Nanti masuk rest area. Di rest area ngapain? Ambil bekal. Betul? Lihat. Untuk jalan darat paham. Lah kenapa jalan akhirat kok kita nggak paham-paham? Di sini itu rest area, ambil bekal, bukan di sini tidur-tiduran. Akhirnya jalan lagi nggak punya bekal. Bu, paham apa? Bekal ya Bu. Jadi sebentar lagi Ibu mau berbekal. Jangan mau mati, mau berbekal untuk hidup. Jangan untuk mati, untuk hidup. Hidup setelah habis hidupnya. Nyebut mati itu gak enak soalnya. Jadi kita berbekal untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Nah, sekarang tolong dicek. Afwan, tolong dicek. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, 10 tahun ini. Ini kan judulnya kan doa awal tahun ya, makanya saya ngomongnya begini. 10 tahun ini pagi, siang, sore, malam yang kita lakukan apa? Berbekal untuk akhirat atau berbekal untuk masa depan yang gak jelas? Bekal masa depan yang gak jelas. Maaf, Bu. Kalau ibu menyederhanakan makan, hasilnya sehat atau enggak sehat? Sehat, betul ya? Kalau ibu menyederhanakan makan, hasilnya ngirit atau enggak ngirit? Kalau ibu menyederhanakan kebutuhan, hasilnya rumahnya jadi luas atau sempit? Kalau rumahnya luas, ibu tambah senang atau tambah tersiksa? Yang ibu lakukan sekarang, nambah makan, nambah kebutuhan, sehingga ibu sekarang sedang proses menyiksa diri, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Setelah itu ibu bilang, hidup kok seperti sama dengan bapak-bapak ini. Mohon maaf ya bapak-bapak, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini manfaat. Saya kalau berangkat keluar, ninggalkan kamar saya, terus ngomong nggak manfaat buat saya, nggak manfaat buat orang lain, lebih baik saya tidur di rumah.
Ya, atau saya berkarya di rumah daripada saya udah capek-capek tapi nggak manfaat. Saya pengen saya tinggalkan tempat ini, hidup saya dan antum berubah jadi jauh lebih enak, lebih mudah, lebih baik, lebih asyik menjalani kehidupan. Bapak-bapak, pertanyaannya sama dengan ibu-ibu tadi. Ya, nanyanya sederhana. Yang kamu cari apa? Cari apa? Ayo diingat-ingat, cari apa? Jawaban jujur, tiap hari lo cari apa? Nah gitu loh. Cuan. Fulus ya. Jadi fulus. Ya, harta, duit gitu. Duit ya, tergantung wilayah masing. Betul. Jadi orientasinya apa? Jujur. Saya cari nafkah, ini untuk kebutuhan keluarga, ini wajib jannah. Jangan ngomong gitu. Dusta kita. Dusta. Jujur dulu, nanti kita perbaiki diri kita, oke? Cari apa? Cari fulus, cari duit. Betul? Ya. Kalau nggak dapat duit, hasilnya apa? Cari duit. Kalau nggak dapat duit, hasilnya senang atau sedih? Senang atau sedih? Cari duit pasti dapat atau belum tentu dapat? Kamu cari. Loh, ayo jujur dulu. Bapak, ibu tenang ya bu ya. Anda keluar cari apa? Duit. Kalau nggak dapat, sedih atau bahagia? Sedih, kecewa. Oke, betul. Kemudian pasti dapat atau belum tentu? Belum tentu dapat. Jadi kesimpulannya, antum cari sesuatu yang belum tentu didapat, nyarinya mati-matian. Kalau nggak dapat, antum kecewa. Ini orang waras atau gila? Orang gila pun nggak mau dinisbatkan itu kepada mereka. Gue nggak gitu. Orang gila nggak pernah kecewa. Paham maksud saya enggak? Paham enggak? Oke, tapi kalau orang carinya akhirat, cari pahala, sholat, dapat atau nggak dapat? Dapat. Zikir, dapat atau nggak dapat? Dapat. Baca Al-Quran, dapat atau nggak dapat? Dapat. Bahagia nggak dapat? Bahagia. Jadi jangan jadikan orientasi kebahagiaan kita al-fulusu wal duwitu. Man kana hammuh batnuh fagimatuh. Barang siapa yang semangatnya adalah isi perutnya, maka nilainya tidak lebih baik dari yang keluar dari pantatnya. Paham enggak? Pikirannya, jadi pikirannya nilainya sama, pikirannya itu untuk proses ini loh. Berarti nilainya sama dengan yang keluar, tidak lebih baik, minimal mirip, ngeri atau enggak ngeri? Oke, berarti wajar enggak sekarang kalau banyak orang pusing? Wajar, emang dia cari sendiri kok. Emang dia cari pusing, cari uang sama dengan cari pusing. Beda kalau tadi yang orientasinya jannah, lain. Beda. Suami istri sepakat rumah tangga. Ngapain mas kita di dunia nggak lama kita cari surga aja yuk biar abadi bersama. Siap mas, keren. Kamu memang suami yang tak tergantikan. Ideal, masya Allah. Aku tak salah menerima lamaranmu mas. Ya. Kata suaminya, aku juga tak salah milih kamu. Ternyata kamu dijak cari akhirat, siap. Berarti kamu nggak ngurusin urusan dunia. Oh mas, kalau itu dibicarakan nanti mas. Repot kok lanjutannya begitu. Ini suami istri. Suaminya berangkat kerja, cari akhirat. Gak cari uang. Dia berdagang, dia ke kantor, dia niat cari akhirat. Dia jujur dalam bekerja. Dia semangat ketika bekerja. Terus pulang. Istrinya nanya, mas gimana hasil hari ini?
Zero. Nol. Istrinya tersenyum bahagia. Ah, itu kan hitungan manusia, Mas, nol. Tapi hitunganku, engkau adalah pahlawan. I love you. Masya Allah. Wedok ini. Ini namanya al-bojo, ya. Zaujah, istri. Masya Allah. Mas, kamu sudah betul-betul cari akhirat. Karena ketika kehilangan dunia, kamu gak merasa kehilangan. Dunia gak ada dalam hatimu, hanya aku yang ada dalam hatimu. Makanya ketika dunia meninggalkanmu, engkau tahu siapa yang akan menerimamu. Paham Bu Ibu? Apa? Jadi Ibu pilih mana? Suaminya pulang ya. Dia nggak bawa apa-apa, atau suaminya nggak pulang tapi kirim uang. Inginnya pulang bawa uang. Pulang bawa uang. Maka jawaban orang-orang yang pilihannya tetap uang, suami saya pulang dan bawa uang. Paham? Karena kalau pilihannya suami saya pulang walaupun nggak bawa uang. Tapi ketika suami disejajarkan sama dengan uang, berarti nilai suaminya sama dengan, maaf korban-korban yang terhormat. Tapi beda ini orang yang sudah orientasinya akhirat. Ya, orientasinya akhirat. Ini cerita asli ya. Saya dan istri saya, ini asli. Saya tuh dulu, mohon maaf, ini cerita apa adanya. Handphone gak punya, nikah itu kamarnya dikasih orang tua, ya kan? Numpang orang tua. Kamarnya belum ada ranjangnya, lemarinya nggak punya. Ada lemari orang tua saya udah nggak kepake, lemari kuno, bukan antik. Kalau antik kan mahal ya. Jadi lemari dari pasar zaman dulu tuh, yang biasa. Boleh pinjem mah, udah pinjem pakai. Jeleknya luar biasa karena udah ketinggalan zaman dahulu. Produk pasar loakan pula gitu kan ya. Masya Allah. Udah. Istri saya masuk kamar nggak ngomong. Kok kayak gini? AC-nya mana? Kipasnya mana? Nggak begitu. Padahal hidupnya biasa di kamar yang bagus, ruangan ber-AC. Beliau cucunya Habib Anis dikasih kamar sama kakeknya, kamar yang cakep. Leks. Begitu masuk ke rumah saya, kamarnya, Masya Allah, itu kalau kita cari kos seperti itu nggak dapat. Nggak dapat. Karena semua kos nawarkan ranjangnya bagus gitu kan ya. Ada lemari yang standar minimal. Sekarang bersaing, ada kipas anginnya. Kipas angin nggak punya. Nggak punya. Masih gitu. Suatu hari saya nanya sama istri saya, beneran. Punya uang nggak? Punya. Berapa? Banyak. Di mana? Dompet. Mana? Lihat. Nggak usah. Banyak. Sudah tenang. Gak usah pikir. Di dompetku banyak duit. Percaya aku. Nggak percaya saya. Oh, yang ngasih duit saya kok. Kan gitu. Udah ini banyak. Jadi tarik-tarikan dompet itu. Tarik-tarikan dompet. Begitu kepegang saya buka. Berapa isinya? Rp2.000. 2002, 2003, 2004. Istri saya pegang uang Rp2.000. Dia bilang punya uang banyaknya luar biasa. Coba oknum istri yang lain. Mas, ini dompet mau saya buang kapan? Saking gak ada isinya. Gak ada isinya. Buat apa saya pegang dompet gak ada isinya? Rp2.000 senang. Karena orientasinya bukan dunia. Apalah artinya dunia dan segala isinya tanpa dirimu di sisiku? Apalah artinya segala kepemilikan saat aku kehilangan dirimu? Jangan update status. Wah, ini coach hari ini ya. Ini kalau kita udah paham bahwasanya kita punya suami, kita punya istri, itu udah punya nikmat yang luar biasa. Duit itu hanya tambahan, gak dapat, gak jadi masalah. Makan itu kewajibannya
nyawa. Dan insya Allah di Indonesia nggak usah kerja, dapat makan. Gimana caranya? Datang pengajiannya kiai dan habaib, pasti makan. Betul. Karena kan konsepnya habaib dan kiai, apalagi di Jakarta, di setiap majelis ada santapan, minimal minuman. Di sini aja saya bingung mau makan yang mana. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi kalau bilang di Indonesia kita nggak bisa makan, itu kita oknum yang nggak tahu diri. Ya oknum nggak tahu diri. Artinya memang nggak mau cari makan, nggak mau bergerak. Sampai di sini jelas? Belum. Saya akan perjelas. Saya akan perjelas. Ini pertanyaan ya, tolong dijawab. Insya Allah ini menutup kajian pada siang hari ini. Dan kita sudah berada di jam 11.56. Saya janjinya tadi jam 12 kurang saya mau berhenti. Ternyata sudah jam 12 ini. Berarti sudah 1 jam lewat saya bicara. Ya, kurang lebih satu jam saya bicara. Entah terasa, enggak terasa. Yang jelas saya udah terasa. Terasa 1 jam. Iya, ini kopi dari tadi belum tersentuh. Ya, air belum tersentuh. Ya Masya Allah, tapi air udah keluar dari tubuh saya. Air keringat. Pertanyaan ya. Para suami, nanya. Antum ada di pabrik. Kebetulan di ruangan handphone harus di silent. Handphone harus di silent. Istri telepon 10 kali. Nggak terangkat. Kemudian 2 jam kemudian istri telepon lagi, nggak terangkat, tambah 5 kali. Nah, setelah 5 kali nggak terangkat, istri kirim pesan WhatsApp. Begitu ya sekarang kamu. Tanda tanyanya banyak tuh. Tanda tanyanya. Nanya, jujur. Hatimu ketika baca itu tenang atau gelisah? Gantung. Kalau yang udah punya pos 2 senang. Tenang atau gelisah? Setelah itu kamu coba telepon balik. Kebaca nggak langsung balas WA ya, telepon balik. Ternyata handphonenya nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Mulai. Nanya, masih bertahan di kantor atau pengen izin pulang? Bertahan di kantor atau izin pulang? Ini loh yang saya maksud tadi. Paham nggak? Hati masyarakat kita ini akhir zaman ini begitu mudah goyah. Kena WhatsApp istri, imannya hampir hilang. Ngeri. Oh beda dengan orang yang udah belajar ilmunya Allah Ta'ala. Kering 20 kali ya, kemudian dihubungi mati. Nggak bisa ada WA gitu, nggak bisa dihubungi, langsung dia pakai aplikasi. Dia pakai aplikasi, sambil senyum dia aplikasi. Oh sukanya durian, oh sukanya ini, gitu ya. Kelihatannya perlu dihibur nih sang istri. Udah kirim, pakai nama pengirimnya orang lain, Budi Cahyono. Kirim, Kamaran. kirim. Terus pulang ke rumah santai. Sampai di rumah istri wajah mulai cemberut. Gaya, memang gitu kadang-kadang istri itu. Tapi bukan ini kok. Oh, bukan beda saudara-saudara. Lebih parah. Bukan karena marah, tapi karena sayang, karena cinta, butuh perhatian. Kan biasa anak kita kalau merajuk kan wajahnya aneh. Itu istri lagi jadi anak-anak, jangan dimarah. Dia cuma butuh diperhatikan. Oh Masya Allah. Sampai rumah melos. Ini namanya juga suaminya cerdas ya. Itu kok ada durian, siapa yang kirim? Sebelum diserang dia menyerang. Iya. Siapa yang kirim? Dekat. Siapa ini Budi Cahyono ini? Kamu kok berani-berani terima hadiah dari orang gak dikenal? Siapa ini? Ayo. Masya Allah, mulai. Enggak, aku nggak tahu kok itu macam-macam kan. Udah mulai terjadi komunikasi. Ya udah, ayo makan duriannya, rezeki. Bismillah, enak ini. Mulai makan. Ya kan? Terjadi komunikasi. Nyantai dia makan. Terus sambil makan ngomong. Tadi itu ya, Pak atasan di kantor itu agak nyiksa saya. Handphone nggak boleh dipegang, ditahan semua handphone. Cair. Masya Allah. Udah gitu aku begitu keluar hubungin kamu susahnya luar
biasa. Kamu ngapain sih seharian? Sebelum diserang, nyerang dulu saudara-saudara. Tapi syaratnya pakai durian. Oh, pakai durian dulu. Durian. Udah. Aku suudzon nih sama suamiku, aku suudzon. Udah terakhir. Loh, ini kok ada paket belum dibuka? Namanya sama nih. Bongkar, buka, istrinya duk. Ternyata, lu kok kerudung? Siapa ini Budi Cahyono ini? Kamu, ayo ngaku. Gak tahu, mas aku gak ngerti. Itu aku tahu gitu ya. Nah ini pakai ini hadiah. Makanya jangan mudah marah-marah gitu aja marah-marah. Allah gak ridho loh nanti, hati-hati neraka hiri. Santai, karena hatinya tidak goyah. Nah, gimana caranya nguatkan hati? Sama dengan istri tadi dikasih berita sama suaminya. Pulang kantor, suaminya cerita, Dek, ini ada pengurangan pegawai di kantor. Istri yang ngasih goyah tadi, gelap. Mudah-mudahan bukan dia. Dan sungguh beruntung, Dek, aku termasuk yang dikurangi. Sungguh beruntung. Langsung mak gelap gitu kan, teriak, Mas, terus gimana nasibnya tagihan motor? Terus gimana? Kita rencana bulan depan ini mau pergi ke pulau ini. Oh, gimana kacau semua ini? Terus gimana ini? Mau ditaruh di mana mukaku, Mas? Goyah, stres. Tapi kalau istri yang udah hatinya kenceng tadi lain. Alhamdulillah. Kaget suami. Kok alhamdulillah kenapa, Mas? Apa, Dek? Kenapa kau alhamdulillah? Doaku terkabul. Doa yang mana? Kamu doa aneh minta saya dipecat? Enggak. Cuman saya doa minta sama ya Allah beri aku waktu yang lebih banyak bersama suamiku. Kamu tuh digaji berapa sih, Mas? Paling gajimu 1 bulan tuh 5 juta, 10 juta. Kalau dihitung harian coba, Mas. Anggap gajimu 15 juta. Dibagi 30 hari berapa itu? 500 ribu. 500 ribu itu kalau dibagi 8 jam berapa? Hitung. Serius hitung. 60 ribuan ya, 65 ribu ya, kurang lebih 65 ribu. 1 jam, Mas, 1 jammu hanya dihargai sama bosmu 65 ribu. Suamiku hanya dihargai 65 ribu. Sakit aku, Mas, sakit. Lebih baik waktumu untuk aku, ku hargai dengan jiwa dan ragaku. Suaminya langsung Masya Allah, Mbak Bojo ini ya. Luar biasa, besar hatinya besar. Jadi semangat, kalau gitu saya harus kerja dapat duit lebih banyak lagi, kan begitu ya. Dia nggak terus lemtrot, jadi bersemangat. Nah, gimana caranya punya hati yang begini? Jawabannya sederhana, hati itu ada ruhnya. Ya, ruhnya itu makanannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kalau makanannya nggak disuplai, hatinya lemes, makanya mudah goyah. Pohon itu ada batangnya, ada akarnya. Makanannya dengan disirami air. Kalau nggak disiramin air, akarnya nanti akan mati, batangnya akan melemah. Yang pertama kali mati nanti daunnya. Setelah daunnya, dahannya. Setelah dahannya, batangnya. Setelah itu roboh. Manusia bagaimana bisa merasakan buah kalau memang nggak ada daun, nggak ada ranting? Begitu pula diri kita, bagaimana bisa merasakan nikmatnya hidup kalau ternyata iman kita tidak bercabang, iman kita nggak berbuah. Kenapa imannya nggak bercabang, nggak berbuah? Karena batangnya ini, akarnya nggak disiramin. Kenapa nggak disiramin? Karena memang manusianya al-malesu wal kasatu, manusianya sibuk ngurus yang lain, nggak ngurus dirinya sendiri. Maka mulai hari ini, yuk sirami iman kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca sebanyak mungkin. Nanti coba rasakan saja sebulan lagi. Masya Allah. Itu walaupun punya utang ditagih sama yang nagih, tenang dia. Nyantai. Suaminya datang, dia komentar, la ilaha illallah.
Ada apa di? Sing nagih wis teko duit gak ono gitu. Yang nagih datang duit gak ada. Santai, ya dia santai ya. Tenang bismillah. Insyaallah nanti ada solusi. Ayo kita keluar dulu ngaji dulu ya. Siapa tahu di pengajian dapat solusi. Itu nanti jadi kuat, hatinya jadi kuat. Maka perkuatlah hati dengan zikir pada ilahi rabbi dan zikir yang terbaik afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkah manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan nanti saya pesan kalau punya anak yang EQ-nya tinggi jadikan ulama ya, biar ulama-ulama kita di Indonesia ini bisa menjadi wakil yang menjadikan bumi ini semakin indah, biar nanti bisa mencetak generasi-generasi yang betul-betul punya nilai jual yang tinggi untuk dunia dan untuk akhirat. Saya tidak merendahkan ilmu apapun, ingat ya, semua ilmu yang halal itu baik. Tapi saya sedih kalau kita sebagai muslim menjadikan ilmu Al-Quran, ilmu hadis itu second class. Ya, second class. Ini penghinaan kita kepada diri kita sendiri, penghinaan kita kepada agama kita sendiri, penghinaan kita pada jalan hidup kita sendiri. Jangan sampai itu terulang kembali. Doanya cukup satu saja, mudah-mudahan diijabai Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husnih ma ra'aina fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Ini ada santunan setelah ini. Saya izin saya melanjutkan perjalanan karena saya harus segera balik ke Solo. Masih ada satu agenda ketemu keluarga saya sebentar, kemudian saya ke bandara ya menuju Solo. Mobil saya masih parkir di Surabaya. Ya, semalam saya di Sumeneb. Tuh alhamdulillah nyopir dari Solo ke Sumeneb itu 8 jam. Ya, dan nggak diganti ya, saya nyopir sendiri. Karena yang dampingi saya nggak bisa nyopir. Nah, terus dari Sumeneb kembali ke Surabaya itu 4 jam. Ya, 4 jam. Dan jalanannya tahu sendiri, malam hari di luar tol itu seperti apa? Nanti yang orang Madura kan ngerti ya. Bagaimana truk, motor dan lain sebagainya. Makanya kalau ada teman-teman di sini males cari ilmu, awas gitu. Ya, males cari ilmu awas. Saya yang udah 48 saja nyetir sendiri ke sana ke sini masih seneng gitu ya, masih senang. Setelah itu terbang sampai bandara, saya minta tolong jemput sama sahabat saya, antar ke sini. Dari sini nanti ke bandara, mampir sebentar terus ke bandara. Sampai Solo udah ada kegiatan lagi ngurusi majelis. Jadikan hidup kita ini cari bekal sebanyak mungkin. Kalau dilanjut nanti ceramah lagi. Nah, saya cuma minta izin, nggak jabat tangan ya. Ini tangan kan udah capek nyetir nih. Mau saya kasih haknya dia bersenang-senang, kasihan. Ini tangan udah bantu saya untuk dakwah, saatnya dia disenangkan. Jabat tangannya pakai hati saja. Tolong dilanjutkan panitia kegiatan selanjutnya. Mas Angga, kita langsung ke mobil, lanjutkan perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ali Yunus sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu terutama kita berdua suami cara bagaimana menyikapinya ketika terjadi masalah seperti apa kita bisa kita mengimplementasikan dari novel luar biasa. Sebelum itu kita mohon maaf, tapi kita akan foto bersama dari panitia dulu, panitia untuk foto bersama dari untuk kalau untuk panitia bisa dapat sebelum novel untuk meninggalkan aula ini. Mohon silakan panitia sudah ngumpul ke depan untuk foto bersama. Panitia semuanya.